Ada handphone di kepala saya. Setiap malam, setiap kali saya membuka buku-buku itu, setiap kali saya mencoba khusyuk membaca, tiba-tiba terdengar suaranya. Ini terjadi sejak ayah membuat peraturan baru di rumah ini, melarang handphone di malam hari, dan saya harus menyerahkan benda pujaan itu pada ayah. Maka saya akan duduk di bangku itu, menghadapi buku-buku yang bisu dan tak asyik itu, sampai saya tertidur. Ayah atau ibu, mereka bergantian seperti tentara jaga malam, akan datang ke kamar ini setiap 1 jam sekali untuk memastikan saya masih membaca sebelum pukul 10 atau 11 malam, waktu saya untuk tidur. Pintu itu tak boleh saya kunci sebelum jadwal tidur tiba. Ini peraturan kedua. Sebentar lagi, sekitar 15 atau 20 menit lagi, salah satu di antara mereka akan patroli datang ke kamar ini. Itu artinya saya harus ada di bangku itu membaca. Tapi sebelum hal itu terjadi, izinkan saya berbagi cerita kepada hadirin sekalian, baik yang hadir langsung menyaksikan nasib saya di kamar ini, maupun melalui Zoom. Saya sendiri bukannya tak berusaha, bahkan segala daya upaya sudah saya kerahkan untuk bisa membaca dengan khusyuk dan bahagia. Saya juga sudah memotivasi diri dengan berbagai nasihat yang saya ingat. Kata-kata mutiara, semboyan, pepatah, pantun, yel-yel penyemangat belajar, hingga kritik tajam para pakar itu mengenai bahaya kecanduan handphone. Tetapi herannya, hal-hal yang biasa dipakai orang untuk memotivasi diri tak juga membesarkan semangat dan gairah saya membaca. Kalaupun berhasil, hanya bertahan 10 atau 15 menit saja. Lalu, apa lagi? Kalau saja mengubah diri, bisa dilakukan serenyah ceramahnya Mario Teguh, mungkin saya tak menderita begini lagi. Apa? Saudara-saudara tak yakin saya menderita? Apa tak terlihat beban derita itu di wajah saya? Di sorot mata saya, di getar suara saya, dan di seluruh tubuh saya ini. Ini bukan acting, seperti pertunjukan monolog anak-anak SMA itu. Ini real, nyata. Saya memang sedang menderita. Bahkan kalau penderitaan saya
saya tuangkan ke dalam puisi. Saya kira saudara-saudara tak akan kuat membacanya tanpa menitikkan air mata. Tak percaya. Saudara-saudara tak percaya kalau sekarang ini saya sedang dibuli sepi dan dikepung sedih. Sekarang saya bertanya, siapa di antara hadirin yang mau dan mampu berpisah dengan apa yang telah menjadi bagian dari diri hadirin sendiri tanpa merasa teraniaya, rasa hampa? Tidak ada kan yang mampu? Begitu juga saya. Sebuah handphone bukan lagi sekedar benda biasa. Ia adalah salah satu hal terpenting bagi diri kita, bahkan hidup kita. Bayangkan, sejak kecil dia sudah bersama kita. Menjadi teman dikala semua orang tak punya waktu luang atau malas meladeni kita yang masih kanak-kanak dan belum bernilai guna. Pagi, siang, sore, bahkan malam, dialah yang selalu setia di sisi kita tanpa keluhan sedikit pun. Asalkan baterai dan kuotanya cukup, dia akan melayani kita apapun kemauan kita dan kemanapun kita ingin tamasya. Dia selalu bersedia. Dia bahkan telah menyimpan nama dan seluruh memori kita di dalam dirinya. Dan kita telah menyimpan password dan kunci pembuka dirinya di dalam benak kita. Suatu simbiosis yang sangat romantis dan intim, bukan? Bahkan kita bisa lebih dekat dan nyaman dengan dirinya daripada dengan sesama kita sendiri. Itulah mengapa berpisah dengan dirinya, meski cuma saban malam, seperti melewati bertahun-tahun kesepian. Handphoneku. Handphoneku. Betapa berat dan panjang jalan yang harus kutempuh untuk bisa kembali bersamamu. Sejak pertama, saya mengerti membaca dan menulis. Saya sudah menuliskan nama saya ke dalam dirinya. Aisyah. Aisyah. Saya memang sempat berganti-ganti partner. Dari satu handphone ke handphone lainnya. Tapi, apapun jenisnya, sikap mereka tetap sama. Setia melayani dan menemani, tak berkurang sedikit pun. Bahkan semakin istimewa, dan semakin besar kemampuan mereka melayani kita. Jadi, bagaimana sekarang? Sudah cukup jelaskan, saya menderita. Saya menderita bukan karena berpisah dengan dirinya saja, tetapi karena saya dihadapkan pada dua keadaan secara bersamaan. Di satu sisi, saya tahu
Ayah dan ibu bermaksud baik. Mereka ingin saya punya prestasi dan maju dalam studi. Tapi di sisi lain, seluruh diri saya, kesadaran saya, jiwa saya sudah terbiasa hidup sejak kecil, bahkan dengan dia ada di sisi saya. Bahkan sebelum ada peraturan seperti itu, saya sudah terbiasa tidur dan dia rebah di dada saya, atau persis di sisi saya. Tak mudah lagi bagi saya melewati hari, meski sesaat tanpa dia. Kadang, kalau saya tak kuasa menanggung rindu padanya, saya ambil casingnya, lalu saya dekatkan ke dada saya seperti ini. Kadang pula, kalau saya terkenang saat-saat dramatis kami, di saat dia lemah dan kritis, dan saya dengan panik mencari tempat untuk menambah energinya. Jadi, bagaimana bisa saya bersabar berlama-lama dengan buku-buku bisu ini untuk menata masa depan? Itu sangat membuang waktu, tenaga, dan pikiran. Sementara kita hidup pada masa yang sangat bergantung pada kecepatan dan keringkasan. Siapa yang tidak bisa cepat dan ringkas akan ditinggalkan, akan menjadi fosil penghuni museum peradaban. Saya sebenarnya pernah hampir berhasil untuk tidak terlalu lagi bergantung kepadanya, selain untuk hal-hal penting saja. Tetapi saat saya memergoki ayah dan ibu pada suatu malam, sedang duduk asyik dan begitu intim dengan handphone masing-masing, saya jadi merasa dikhianati, dan kemampuan saya untuk berpisah dengannya semakin menurun. Bahkan kini, dia ada di dalam kepala saya. Dia jadi denyut dalam jantung saya, dan saya sudah teramat dalam mencintainya.